Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Islamnya petarung Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Umair bin Wahab masuk Islam setelah rencana membunuh Nabi Muhammad terbongkar. Kisah perjalanan para pemuka Quraisy memeluk Islam banyak dibukukan dalam referensi sejarah. Sebagian besarnya para pembesar Arab memeluk Islam dengan melewati perjuangan yang berat, hingga akhirnya menjadi pendukung setia dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Umair bin Wahab. Dia merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia masuk Islam beberapa tahun sesudah hijrahnya Rasulullah SAW. Saat masih kafir, dia sempat bergabung dengan kubu musyrikin di Perang Badar. Inilah kisahnya dalam menemukan hidayah. Beberapa hari sesudah pertempuran Badar, Umair seperti umumnya orang-orang Quraisy. Dia menyimpan amarah dan dendam terhadap Nabi Muhammad SAW. Terlebih, tokoh dari kabilah Al-Jumahi tersebut harus terpisah dari putranya yang ditangkap pasukan muslimin seusai perang. Umair sangat cemas jika anaknya akan disiksa di Madinah. Untuk meredakan keresahannya, dia pun menuju Ka'bah pada pagi-pagi buta. Setelah bertawaf, lelaki musyrik itu memohon keberkahan kepada berhala-berhala di sana. Cahaya matahari masih samar-samar di balik awan. Di tengah remangan, Umair duduk melamun. Jawara Quraisy ini terus saja memikirkan nasib anaknya yang tersandera. Tiba-tiba pundaknya ditepuk Safwan bin Umayyah dari belakang. "Imsabahan, ya Umair, mengapa engkau duduk terpekur begitu?" "Imsabahan, wahai Safwan, engkau mengejutkanku saja," jawab Umair, sementara putra seorang pembesar Quraisy itu mengambil posisi duduk. "Engkau seperti sedang memikirkan sesuatu," ujar Safwan lagi. "Ya, aku mengkhawatirkan anakku yang sekarang ditawan musuh kita," katanya membenarkan. Umair kemudian berbicara mengenai kawan-kawannya yang mati di Perang Badar. Bagi Safwan, peristiwa itu tidak mungkin dilupakannya. Bapaknya sendiri, Umayyah bin Khalaf, tewas di tangan muslimin dalam pertempuran tersebut. Pada pagi itu, kebencian di dalam dada keduanya kian menguat. Rasanya ingin sekali melampiaskan kesumat seketika kepada umat Islam. "Seandainya aku tidak terlilit utang dan keluargaku tidak miskin, pastilah aku pergi ke Yastrib untuk membunuh Muhammad dengan pedangku sendiri," ujar Umair. "Jadi engkau berani menghabisi Muhammad seandainya ku tanggung semua utangmu itu?" timpal Safwan. "Tentu saja, selama ini persoalanku dengan para penagih selalu menghalangiku keluar dari Mekah. Mereka pasti menyangkaku akan menghindari tagihan sekiranya aku pergi keluar kota," katanya. "Kalau begitu aku berjanji akan menjamin semua utangmu dan memberikan bayaran yang sangat tinggi kepadamu, asalkan engkau berhasil membunuh Muhammad." Mendengar itu, Umair tersenyum lebar. Kedua orang musyrik yang berbeda status sosial itu kemudian bersalaman sebagai tanda telah bersepakat. Keesokan harinya berangkatlah si jagoan Quraisy menuju Yastrib, nama Madinah bagi kaum non-muslim. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, tibalah Umair di Mekah. Tanpa menunggu lama, dirinya langsung mencapai sekitaran Masjid Nabawi. Pada subuh itu dia hendak mencegat Rasulullah SAW begitu waktu sholat usai. Tiba-tiba Umar bin Khattab melihatnya yang sedang bersembunyi di balik rimbunan pohon kurma.
"Tangkap anjing ini," teriak sahabat yang bergelar Al-Faruq itu. Seketika kaum muslimin mengepung Umair. Kafir Quraisy itu tidak berkutik. Dalam keadaan terikat, Umair diseret ke hadapan Nabi Muhammad SAW tidak jauh dari halaman Masjid Nabawi. Begitu melihat keadaannya, Rasulullah SAW menyuruh Umar untuk melepaskan seluruh ikatan tali dari tangan, kaki, dan mulut lelaki musyrik tersebut. Kemudian dengan lemah lembut beliau mengajak Umair untuk berbicara. "Apa maksud kedatanganmu kemari?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Imsabahan ya Muhammad, saya datang untuk membebaskan putra saya," kata Umair. "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan salam yang lebih mulia dari itu. Imsabahan, yaitu ucapan salam para ahli surga," ujar Rasul SAW. "Katakanlah wahai Umar, apa maksud kedatanganmu kemari?" "Aku datang untuk putraku yang ditawan. Perlakukanlah dia dengan baik," jawab lagi. Untuk ketiga kalinya Nabi Muhammad SAW mengulangi pertanyaannya. Jawaban yang beliau terima pun tetap sama. Maka beliau menunjuk pedang yang dibawa Umair. "Untuk apa benda ini engkau bawa? Semoga Allah hinakan pedang ini. Apa ada hal lain yang Anda inginkan dari kami?" kata Umair dengan ketus. "Wahai Umair, sungguh engkau telah mengikat janji dengan Safwan bin Umayyah di dekat Ka'bah untuk datang ke Madinah dengan membawa pedang hendak membunuhku. Dia bersedia melunasi hutang-hutangmu dan memberikan bayaran yang tinggi kepadamu. Akan tetapi Allah menjagaku dari kejahatan manusia dan engkau tidak akan mampu membunuhku," kata Rasulullah SAW membongkar kedok lelaki Quraisy tersebut. Betapa terkejutnya Umair. Dia yakin sekali tidak ada yang mengetahui kesepakatannya dengan Safwan selain dirinya dan bangsawan Quraisy tersebut. Tidak ada siapapun selain mereka berdua di dekat Ka'bah pada pagi yang agak gelap itu. Dia pun menunduk di hadapan Rasulullah SAW. Sesaat kemudian Umair berkata, "Ya Rasulullah, dahulu kami mencacimu dan tidak mempercayai wahyu ilahi yang turun kepadamu. Namun engkau mengetahui cintaku dengan Safwan bin Umayyah. Padahal kesepakatan itu hanya diketahui oleh kami berdua. Demi Allah, sungguh aku yakin bahwa Allah lah yang telah menyampaikannya kepadamu. Maka dengarkanlah persaksianku ini," ujarnya. Umair lantas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak itu dirinya menjadi seorang muslim. "Segala puji bagi Allah yang telah membawaku kepadamu sehingga Dia membimbingku kepada Islam," katanya. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.